Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman fahman. Hadratil muhtaram wal mukarram fal asatid wal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan istiqomah bersama-sama kita mengaji kitab Ma'id An-Nasburiyah Al-Hadits As-Sadis wal 'Ishrun, hadis yang ke-6 dan 20. Berarti hadis yang ke-26. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyu utawi ingkang namina loman, as-sakhi yang namanya dermawan, yang namanya loman, pemurah. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Kebalikannya, orang pelit itu adalah orang yang jauh dengan Allah, jauh juga dari makhluk-makhluk Allah, jauh juga dari surga, dan jauh dari dan dekat dengan neraka. Wal jahilu sakhi ahabbu ila Allah ta'ala min 'alimin bakhil. Wal jahilu utawi wong kang bodoh, asakhi tapi dermawan tapi loman, ahabbu iku lebih dicintai Allah, ahabbu ila Allah ta'ala lebih dicintai Allah, min alimin bakhilin dari orang yang alim tapi pelit. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, as-sakha'u utawi, ini mubtada jadi utawi, yang namanya dermawan, orang dermawan itu bukan orang ya, as-sakha'u perbuatan dermawan itu adalah syajaratun fil jannah, adalah pohon di surga, aghsanuha yang dahan-dahannya, mutadalliyatun fid dunya, menjuntai ke dunia ya. Man akhadha ba'dun minha qadatun ilal jannah, siapa orangnya yang mengambil, man akhadha bi husnin minha, husnun ya bukan ba'dun, man akhadha bi husnin minha, siapa orangnya yang mengambil satu dahan dari dahan-dahan tersebut, qadatun ilal jannah, maka akan dituntun kepada surga. Wal bukhlu, dan pelit itu adalah syajaratun finnar, pohon yang ada di neraka. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, yang dahan-dahannya atau ranting-rantingnya mutadalliyatun fid dunya, yang menjuntai sampai ke dunia. Faman akhadha bi husnin minha, dan siapa orangnya yang mengambil satu dahan darinya, qadatun ilan nar, akan dibawa, akan dituntun ke neraka. Wa ana hadza hikayatu Abu Bahram al-Majusi, dan berdasarkan hadis ini ada kisah Bahram, namanya Bahram al-Majusi, yang beragama Majusi, penyembah api. Jadi hadisnya dari Siti Aisyah bahwasanya Rasul bersabda, yang namanya orang dermawan as-sakhi itu dekat
dari Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dan pelit itu, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari makhluk-makhluk Allah, dan juga jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Ditegaskan lagi, orang yang bodoh yang dermawan itu lebih Allah cintai daripada orang alim yang pelit. Ya, dari secara mata kita saja, orang yang dermawan lebih kita senang kita dekati ketimbang orang pelit. Saudara yang dermawan, entah kakak entah adik, lebih senang kita kunjungi. Iya Pak ya? Kalau kita kunjungi pas keluar semua, apa yang ada di kulkas keluar semua. Pulangnya, kalau bahasa itunya tuh, bahasa Sundanya dicecepi. Dibawain. Nih buat anaknya, ini kuehnya, ini ongkos pulangnya. Lebih senang ke situ ketimbang dengan saudara atau kakak adik yang pelit. Kaya tapi pelit, malas mainnya. Main aja udah mencet bel. Udah mencet bel ada sapamnya lagi. Udah janjian belum? Masya Allah, padahal saudaranya sendiri udah janjian belum tuh. Udah nyampe ke sana, dihidangi air putih aja lagi. Nggak ada pilihan lain. Nawarinya sih enak. Mau teh, mau susu, mau sirup, yang keluar air putih. Jauh, orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari makhluk, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Kemudian Rasulullah jelaskan, ditambah penjelasannya itu bahwasanya sifat dermawan itu, sifat loman itu adalah merupakan pohon yang tumbuh di surga, yang ranting-rantingnya dan dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Dan siapa orang yang mengambil satu dahan saja, maka ia akan dituntun ke surga. Dan juga begitu juga pelit. Pelit adalah satu pohon yang tumbuh di neraka, yang dahan-dahannya dan rantingnya menjuntai ke dunia. Siapa yang mengambil satu dahan saja, maka akan dituntun ke dalam neraka. Wa ala hadza hikayat Abu Bahram al-Majusi. Berdasarkan hadis tersebut, ini ada kisah namanya Bahram al-Majusi. Jadi kalau kisah yang ada di kitab ini bukan kisah pengantar tidur, tapi memang ada kenyataannya, dikarang ditulis ulang sama si mu'alif yang mengarang kitab ini. Jadi bukan kisah-kisah fiksi, bukan. Bahwasanya qala Abdullah bin Mubarak, Kiai Abdullah bin Mubarak, hajajtu sanatan minas sinin. Beliau pergi haji, saya telah pergi haji 1 tahun. Fakuntu fi hafim Ismail, saya berada di Hijr Ismail. Fanimtu, kemudian saya tidur saking capeknya. Faraitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melihat dalam tidur tersebut, melihat Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda pada saya, "Idza raja'ta ila Baghdad fa'adkhil fil mahlati kadza wa kadza." Jika kamu pulang ke Baghdad, maka datanglah ke tempat ini. Watlub Bahram al-Majusi, dan carilah orang yang bernama Bahram al-Majusi, Bapak Bahram yang beragama Majusi. Wa aqarrahu minni assalam, dan sampaikan kepadanya salam dari saya, dari Rasulullah. Wa qul, dan katakan lahu kepada Bahram, innallaha ta'ala radin anka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepadamu. Fantabahtu, maka saya lilir, saya bangun. Faqultu la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadhihi ru'ya minasyaitan.
Syekh Abdullah bin Mubarak kemudian bangun dan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil azim, dan mengatakan ini mimpi dari setan. Kok bisa mengatakan begitu? Karena gak mungkin Rasulullah mengirimkan salam kepada orang Majusi dan mengatakan bahwasanya Allah ridho kepadanya. Fatawadha'tu wa shalaitu wa qiftu bil ka'bati masya Allah. Kemudian saya wudhu lagi dan saya sholat 2 rakaat dan saya tawaf mengelilingi Ka'bah. Faghalabani an-naum, kemudian saya tidur lagi. Qara'aitu kadzalika 3 marratin. Kemudian saya mimpi lagi mimpi yang sama 3 kali. Falam atmamtul hajj. Maka ketika selesai haji, dia yakin itu bukan dari setan, pasti dari Allah. Karena Allah sudah berkehendak bagaimanapun orang kuatnya supaya enggak tidur. Allah ingin menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Rasul sampaikan kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Ketika selesai haji, wa raja'tu ila Baghdad wa talabtul mahlah wa dar fa wajadtu syaikhan fa qultu anta Bahram al-Majusi. Kemudian wa raja'tu ila Baghdad, saya pulang ke Baghdad. Talabtul mahlah, saya mencari tempat dan rumah. Fa wajadtu, kemudian saya menemukan syaikhan, bertemu dengan orang tua. Fa qultu, maka saya katakan anta Bahram al-Majusi, apakah engkau yang namanya Bahram al-Majusi? Qala, berkata si Bahram, na'am, ya, saya Bahram al-Majusi. Qultu, saya bertanya. Yang bertanya adalah Imam Abdullah bin Mubarak. Hal laka indallahi khairun, apakah engkau mempunyai sesuatu amalan yang di sisi Allah itu baik? Punya enggak? Soalnya aneh kok bisa Rasulullah suruh menyampaikan salam kepada orang Majusi. Qala, berkata Bahram, na'am, ya, saya punya amalan baik. Asraftun nasa da'un wadawa sidrun wadawa zdah. Aslaftun nasa, saya ngutangi orang dengan 10 dirham. Wadawazdah, dan saya nagihnya minta tambahan. Berarti riba ya. Utang 10 dirham, bayarnya 11 dirham. Kata si Bahramnya, ya, saya mengutangi orang 10 dirham dan saya minta tambah ketika nagihnya. Indi khair, menurut saya, kata Bahram, itu baik. Faqultu hadza haram, kata Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, ini haram. Hal indaka ghairu dzalik, kemudian nanya lagi, apakah engkau punya amalan yang lain selain itu? Qala na'am, ya, saya punya. Kana li 4 banatin wa 4 banin. Saya punya anak 4 perempuan dan 4 laki-laki. Sawajtuhunna min abna'i. Saya nikahkan keempat-empatnya dengan saudaranya laki-laki. Punya 4 anak laki-laki, 4 anak perempuan, dinikahkan. Kata orang Majusi itu bagus supaya gak kemana-mana. Padahal haram dalam Islam adalah haram, gak boleh. Faqultu hadza haram aydan. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, ini juga haram, gak boleh. Dalam agama Islam gak boleh. Hal indaka ghairu dzalik, apakah punya amalan yang lain? Qala na'am, ya. Ja'altu walimatan lil majusi fi waqti tazwijil banati. Qultu aidan hadza haram. Saya membuat pesta untuk orang-orang Majusi saja ketika menikahkan anak-anak saya. Kata Abdullah bin Mubarak, hadza haram, ini juga haram. Hal indaka ghairu dzalik, apakah punya amalan yang lain selain itu?
Qala, na'am, iya, saya punya amalan yang lain. Qala, kanat li bintun min ajmalin nisa'i. Saya punya satu anak perempuan yang paling cantik. Ma wajadtu laha kufu'an. Dan saya tidak menemukan calon suami yang setara, yang sekufu, yang selevel dengan dia. Fazawajtuha min nafsi. Maka karena enggak ada yang selevel, saya nikahi dia untuk diri saya sendiri. Masya Allah. Geleng-geleng Imam Abdul bin Mubarak ya. Wa ja'altu walimatan tilkal laila wa hiya awwalu lailatin dakhaltu biha. Dan saya buatkan pesta. Walimah itu pesta. Saya buatkan pesta pada malam itu, dan malam itu adalah malam pertama saya masuk ke kamarnya. Fakana fi tilkal lailah minal majusi aktsaru min alafin. Aktsaru min alfi. Dan pada malam itu datang orang-orang Majusi sekitar 1.000 orang tamu undangannya. Fakultu, maka saya katakan, hadza aydan haram. Ini juga haram. Hal indaka ghairu dzalik? Apakah kamu punya amalan yang lain selain itu ya Bahram? Qala, berkata Bahram, na'am. Ya. Fil lailatil lati waqatu nati ja'at imra'atan muslimatan. Ja'at imra'atun muslimatun min ahli dinika. Pada malam tersebut ketika sudah orang tamu pada pulang semua, saya masuk kamar, tiba-tiba datang seorang perempuan muslimah dari agamamu, tasruju min siraj, yang menggunakan lampu saya. Fawqatu siraj. Kemudian saya nyalakan lampunya tuh, damarnya itu saya nyalakan, lampu ceplik. Faraja'tu atfa'atu. Kemudian saya kembali ke kamar. Wa atfa'at pada khalat tsaniyah. Kemudian perempuan tadi ketika sudah saya nyalakan lampunya, perempuan muslimah tadi mematikan lampu tersebut. Kemudian dia masuk kedua kalinya. Saya keluar lagi menyalakan lampu lagi. Wa kharajtu atfa'at. Dan perempuan tadi keluar lagi dan mematikan lagi lampu tadi. Pada khalat khalifatan, dia masuk ketiga kalinya. Kemudian waqatu siraj tsumma atfa'at. Kemudian saya nyalakan lampunya lagi dan perempuan tadi mematikan lagi. Kemudian saya berkata, faqultu fi nafsi la'alla hadhil mar'ah jasusah khusus. Saya kemudian berkata dalam diri saya, jangan-jangan ini perempuan mata-mata atau maling. Fa kharajtu khalfaha. Kemudian saya keluar dan mengikuti di belakang perempuan tadi. Pada khaltu manzilaha, dan saya masuk ke rumahnya, mempunyai banyak anak perempuan. Falamma dakhalat qulna laha ya amma, ya umma, hal ji'ti lana bi syai'in. Ketika perempuan tadi masuk ke rumahnya, anak-anak perempuannya berkata, wahai ibuku, apakah engkau datang membawa sesuatu? Fa innahu lam yabqa lana taqatun fa sabara minal ju'. Karena sungguhnya kami tidak kuat lagi, tidak punya kekuatan lagi dan tidak sabar lagi dari rasa lapar ini. Fadama'at 'ainaha wa qalat istahyaitu min rabbi. Kemudian wanita tadi menangis dan berkata kepada anak-anaknya, istahyaitu min rabbi. Saya malu kepada Tuhan saya. Saya malu kepada Allah an as'ala ahadan dunahu khasatan min adullahi wa huwa majusiyun. Saya malu untuk meminta kepada seorang yang selain Allah, apalagi ini orang Majusi, dia musuh Allah. Jadi bolak-balik ke rumah tadi itu sebenarnya pengen minta makanan. Yang lain sama orang Majusi dimatiin sama dia. Balik lagi, keluar lagi orang Majusi, nyalain lagi lampunya, datang lagi, dimatiin lagi.
nyalain lagi, datang lagi, matiin lagi. Ternyata sebenarnya pengen minta makanan karena habis pesta. Habis ada pesta pasti banyak makanan. Anaknya di rumah kelaparan. Cuman ternyata beliau malu untuk minta kepada orang, malu kepada Allah untuk minta kepada selain Allah. Apalagi mintanya sama musuh Allah, orang Majusi. Qala Bahram berkata, falamma sami'tu kalamaha, ketika saya mendengar ucapannya, raja'tu ila dari, saya pulang ke rumah. Wa khadtu tabaqan wa ja'altu mal'anan min kulli syai'in. Saya pulang ke rumah dan saya mengambil nampan dan saya letakkan di nampan tersebut penuh, mal'anan penuh dengan segala suatu makanan. Fadhahabtu bi nafsi ila dariha. Kemudian saya pergi ke rumahnya. Qala Abdullah al-Mubarak, berkata Abdullah al-Mubarak, hada khairun, ini baru amalan bagus di sisi Allah. Yang lainnya enggak bagus, cuma ini doang yang bagus. Walaka basyarah, dan bagimu kabar gembira. Basyartuha bi ru'ya Rasulullah, dan saya berikan kabar gembira ini, saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Wa qasastu alaihi ru'ya, dan saya ceritakan kepadanya mimpi tersebut. Wa faqala, maka Bahram berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa kharra min sa'atihi wa mata wa lam abraha hatta wasaltuhu. Kemudian dikisahkan sama Yai Imam Abdullah bin Mubarak bahwasanya beliau bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan salam kepada Anda. Kemudian Allah ridho terhadap perbuatan Anda. Mendengar itu, seorang Majusi langsung mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa kharra min sa'ati, kemudian tersungkur, wa mata, dan meninggal. Walam abrah hatta ghasaltuhu, sehingga saya langsung memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatkannya. Wa dafantuhu, dan saya menguburkannya. Bahkan Abdullah bin Mubarak yaqulu, kemudian Imam Abdullah bin Mubarak berkata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, istamilu as-sakha ma'a khalqillahi ta'ala, pergunakanlah kedermawanan atau berbuatlah dermawan ma'a khalqillahi ta'ala terhadap makhluk-makhluk Allah khairan, dengan baik. Fa innahu yanqulul a'da ila darajatil ahibbah, sesungguhnya perbuatan dermawan itu memindahkan orang-orang musuh-musuh, dipindahkan kemana? Ila darajatil ahibbah, ke derajat para kekasih. Jadi kisahnya tentang dermawan walaupun dia dan mimpinya tersebut ketemu Rasulullah SAW menyampaikan tentang salamnya dari Rasulullah. Maka aneh, orang Majusi kok dapat salam dari Rasulullah. Tentang mimpi, apabila mimpi ketemu Rasulullah, pasti beliau adalah Rasulullah dan bukan orang-orang sembarangan saja yang bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Sehingga Kiai Abdullah bin Mubarak tadi harus melaksanakan, menyampaikan salamnya dimanapun orang itu berada, harus dicari. Dengan izin Allah ketemu. Kemudian pesannya Imam Abdullah bin Mubarak apa? Pesannya adalah as-sakha, berbuatlah baik, berbuat dermawanlah, lomanlah terhadap makhluk-makhluk Allah, maka itu akan memindahkan yang tadinya musuh menjadi kekasih. Pesannya adalah supaya kita menjadi orang yang dermawan. Ya, jadi derajat orang alim itu kalah dengan orang bodoh yang dermawan dalam hadis ini. Karena Rasulullah mengajarkan, menyampaikan seperti itu. Orang alim yang pelit, nah kata pelitnya ini yang repot itu kata pelitnya. Orang alim pelit
itu derajatnya kalah dengan orang bodoh yang dermawan. Orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada orang alim yang pelit. Dari kata pelitnya itu udah tahu, orang alim dia pintar tapi pelit, nggak mau ngajarin orang lain. Bahkan ini lebih parah lagi, hadis Rasulullah lebih parah lagi. Orang alim yang pelit, kitmanul ilmi, kan? Dia menyembunyikan ilmu, nggak mau berbagi ilmu, maka di akhirat hukumannya apa? Dicambuk. Maka di situ al-jahil al-asafar, orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada orang alim yang pelit. Kita akan sholat tutup dengan sholat syuruk atau sholat sunnah awal duha. Wal-'afwu minkum hadiyan Allah ya ajma'in. Kita tutup dengan doa berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.